محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Buka baju itu adalah kebutuhan. Di sebagian momen membuka aurat itu. Paham tidak? Dan dibolehkan buka juga untuk kebutuhan di tempat-tempat yang tertutup supaya tidak dilihat orang. Masuk WC, mungkin di kamar ganti baju, mungkin di kamar mandi. Paham tidak? Tidak dilihat orang, cuma kalau hanya dinding saja berarti yang jadi penghalang. Kalau dinding berarti tidak bisa dilihat orang toh. Tapi tidak bisa dinding itu menjadi hijab bagi makhluk yang halus yang tidak bisa dilihat seperti jin. Paham tidak? Maka untuk menghalangi aurat kita itu, qubul, dubur, baik bagi laki-laki, perempuan, saat melepaskan itu pakaian supaya tidak dilihat sama jin di dalam WC, kamar mandi, mau tidur mungkin, atau apa saja aktivitas yang dibolehkan sama syariat karena kebutuhan, karena hajat. Tetapi saat melepas itu pakaian supaya tidak dilihat sama jin, maka tamengnya, satirnya, temboknya bukan yang nampak itu, tetapi melalui doa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya singkat, kalau dibaca maka dijamin aurat kita akan dihijab oleh Allah, disatir sama Allah dari pandangan jin. Sebagaimana terdapat dalam kitab Azkar karangan Imam Nawawi, beliau menukil dari sahabat Anas. Juga hadis itu diambil dalam kitab Ibnu Sinni. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saturu ma baina a'yunil jinni wa aurati admiyin. Satir atau penutup antara mata-matanya jin dan auratnya manusia adalah ayyaqul ar-rajulul muslimu, seseorang laki-laki muslim atau seseorang muslim saat dia mau lepas bajunya itu, lepas bajunya, celananya, sarungnya, pakaiannya, maka dia baca doa apa itu? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi doa singkat, Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillahil, nama Allah alladzi la ilaha, nama Allah yang Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah
yang tidak ada yang berhak disembah illahu selain Dia. Nah, kalau masuk WC, di dalam WC kan tidak boleh baca doa. Maka sebelum masuk WC, maka baca ini dulu, Bismillahilladzi la ilaha illahu, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baru langkahkan kaki kiri di atas sendal, masukkan kaki kanan di dalam sendal, baru masukkan kaki kiri, baru ke dalam sudah. Maka untuk hajat, buang hajat saat melepas pakaian itu, saat itu, maka Allah dengan kudratnya akan menutup mata-matanya jin itu untuk melihat auratnya kita itu. Kalau di kamar mandi, maka tidak perlu baca doa masuk WC tadi. Kalau kamar mandinya itu terpisah dari WC. Paham tidak? Jadi hanya baca sesaat mau buka tadi dalam kamar mandi boleh dibaca. Dengan catatan kamar mandinya jangan menyatu dengan WC, jangan di situ ada kloset, di situ ada kamar mandi juga. Kalau jangan seperti itu. Maka masuk di dalam saat mau buka baju baru mau baca doa tadi itu. Tapi kalau seandainya kamar mandinya menyatu dengan WC, berarti sebelum masuk kamar mandi sudah baca doa tadi plus baca doa masuk dalam WC. Nah, kalau di dalam kamar baca saja itu. Doa tadi Bismillahilladzi la ilaha illahu itu. Paham tidak? Maka ini dibaca insya Allah tanpa ragu gitu, tanpa ragu, jaminan dari Allah lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin-jin tidak bisa beraksi. Ada satu orang kisah ibu-ibu. Jadi kamu jangan anggap jorok, maksudnya ini kisah. Satu ketika ibu-ibu itu mandi di WC, mandi tapi tidak baca doa tadi. Paham tidak? Mandi di kamar mandi atau mandi di WC. Maka mandi sama anak masih kecil itu. Kadang yang dilihat sama anak-anak tidak bisa dilihat sama orang dewasa. Maka apa yang terjadi? Anaknya lihat mama, ada itu buat tete sama tetenya mama. Menyusu sama tete mamanya itu. Namanya tidak lihat, nama yang gaib. Kecuali Allah kasih lihat baru terlihat. Maka ini sebabnya apa itu? Karena saat masuk di kamar mandi melepaskan baju untuk hajat tadi, saat masuk di WC untuk hajat tadi, tidak terlebih dahulu membaca doa yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasul adalah benteng itu. Maka ya ini bagian dari aktivitas 24 jam itu ada saja itu. Maka diingat ini doa, diamalkan. Bagaimana kalau sering lupa? Maka kalau tidak terdesak itu mau buang air kecil, mau buang air besar, maka latihannya itu bagaimana? Sudah masuk tidak baca, keluar lagi. Baca itu dulu doa baru masuk. Jadi orang yang baru-baru mau mengamalkan satu amalan itu, satu doa, tidak gampang toh. Tidak serta-merta langsung bisa diamalkan setiap saat. Maka solusi yang gampang dan mudah adalah kalau kamu sudah masuk di WC, tidak terdesak sekali itu, maka keluar lagi.
baca itu dulu doa, masuk dengan adab-adab, seperti itu. Tapi kalau seandainya kamu sudah terlanjur masuk, mungkin perut sakit, mungkin kencing itu sudah tidak bisa ditahan, paham tidak? Maka emergensi darurat, baca di dalam hati. Jadi pas dalam hati, dalam isi tadi, sebelum buka semua tadi, maka baca itu dulu doa. Paham tidak? Tapi ini untuk emergensi saja, tidak boleh jadi amalan rutin. Jadi yang rutin itu yang tadi itu, baca sebelum masuk isi. Ya gimana kalau sudah buka baju baru lupa lagi belum baca itu doa, maka pakai lagi itu baju. Pakai, setelah pakai baju baca dulu doa itu, baru buka baju. Itu belajar cara jitu gampang untuk mendisiplinkan diri kita dalam mengamalkan doa atau amalan yang baru kita mulai mengamalkan itu. Sama itu bisa dipakai untuk masuk masjid. Biasanya orang masuk masjid itu kan kalau baru belajar maunya kaki kanan, tapi karena seumur hidup masuk tanpa adab, maka tidak bisa membedakan mana yang didahulukan, kaki kiri atau ke kanan. Maka kebiasaan jelek itu kan mau merubah itu tidak gampang. Maka caranya seperti tadi, sudah masuk di masjid pakai kaki kiri, keluar lagi masuk kaki kanan, keluar kiri dulu baru kanan. Maka kalau kanan dulu sudah jalan gitu, misalnya sudah 1 meter 2 meter, ingat tadi keluarnya pakai kaki kanan bukan kiri, balik lagi ke masjid. Jadi hukum diri kamu dengan cara yang ringan seperti itu. Dengan sebab itu insya Allah taufik akan datang dari Allah untuk bisa mengamalkan secara istiqomah. Artinya di situ ada ihtimam, ada disiplin. Nilai sunnah itu ada dalam hati, maka taufik insya Allah akan datang. Sebaliknya kalau kamu cuekin gitu, nanti saja baru diamalkan lagi, berat dan susah itu. Berat dan bisa jadi taufik untuk mengamalkan secara istiqomah itu akan susah, akan datang. Paham tidak? Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi.